Hanamichi meninggoy. Nah, cerita ini tuh rame banget dulu tahun 2007-an pas gue masih asik zaman nongkrong di warnet. Sekaligus cerita di internet yang dulu bikin gue kepikiran terus gegara ngefans banget sama Slamdang, jadinya gue masih inget. Soalnya dulu beredar rumor kalau si Hanamichi Sakuragi ini katanya terinspirasi dari kisah nyata tragis. Kisah tragis dari seorang pemuda Jepang yang lahir di tahun 68 alias orang yang ada di foto ini, boy. Nah, gegara penasaran gue buka forum-forum luar yang ngebahas urban legendnya si Hanamichi. Sampai akhirnya gue nemuin cerita versi lengkapnya yang kurang lebih kayak gini, boy. Jadi ceritanya, dari kecil si Hanamichi ini udah ditinggal sama emaknya meninggoy. Ditambah lagi akibat tinggal di lingkungan yang keras. Ngebuat si Hanamichi jadi sering berantem di jalanan gitu dari dia masih bocil. Terus gegara badannya tinggi gedong plus sering berantem juga. Ngebuat dia dikenal punya badan yang kuat alias tahan banting sama orang-orang. Sampai suatu hari pas udah agak gedean, si Hanamichi ini ribut sama anak-anak mahasiswa di kampus Universitas Tokyo. Yang kebetulan ributnya di dekat tempat olahraga. Nah, gegara si Hanamichi ini kuat banget ditambah lincah juga. Jadinya berhasil narik perhatian pelatih tim bola basket di sana yang dari tadi ngeliatin dia lagi pada ribut. Terus tahu nih orang punya potensi. Si Hanamichi jadinya ditawarin gabung tim buat latihan basket soalnya mau diajakin main di liga. Yang ngedenger kayak gituan si Hanamichi mayan kebingungan. Tapi gegara pengen ngerubah hidup jadinya tuh tawaran dia iyain dulu. Ya abis itu si Hanamichi jadinya sering latihan basket. Sampai akhirnya pas si Hanamichi umurnya yang ke-17 tahun. Tim basketnya kayak ngadain uji tanding gitu sama para pemain timnas muda. Cuman yang gak disangka walau timnya kalah 115 lawan 59. Si Hanamichi berhasil nyetak 33 poin yang ngebuat dunia basket Jepang jadi gempar. Gegara kemunculannya si Hanamichi yang dari antah berantah tapi berpotensial banget. Tapi setahun kemudian pas dia lagi latihan basket serius banget. Tiba-tiba aja si Hanamichi dapat kabar kalau bapaknya sakit gitu sampai masuk ke RS. Ya udah dapat kabar kayak gituan si Hanamichi langsung gercep pergi ke RS sambil gelisah banget. Secara sekarang ortunya cuman bapaknya doang. Cuman apesnya pas dia turun dari bus terus buru-buru nyebrang. Si Hanamichi malah ketabrak truk pun yang lagi kenceng banget sampai langsung gak sadar. Nah, walau si Hanamichi ini dikenal punya badan yang kuat banget, tragisnya badannya gak kuat nahan tuh benturan sampai harus dioperasi juga. Terus yang bikin miris si Hanamichi akhirnya meninggoy gegara pendarahan internal di umurnya yang ke-18 tahun. Ya konon katanya dari kisah ini mangaka Takehiko Inoue nyiptain serial Slamdang yang legendaris banget. Nah, gegara nih cerita booming banget dulu tahun 2000-an di Jepang. Para netizen di sana langsung nyari tahu ini cerita beneran atau borongan. Sampai akhirnya mereka nemuin fakta. Kalau foto yang digadang-gadang sosok si Hanamichi Sakuragi versi real ini ternyata bukan atlet basket. Melainkan si Yoshiki Hayashi dari band X Jepang waktu dia masih beger. Jadi bisa dibilang, kalau kisah nyata si Hanamichi ini fix cuman urban legend doang. Mikasa kawin sama si Jan. Jadi seperti yang kalian tahu, boy. Kan di kredit ending AOT ada scene pas si Mikasa yang sering ngunjungin makam si Eren sampai dia tuir. Terus di satu momen, ada scene si Mikasa ngunjungin makamnya si Eren sambil megangin bocil bareng cowok juga. Terus gegara nih kejadian akhirnya muncul teori kalau si Mikasa kawin sama si Jan. Soalnya orang yang lagi di belakang si Mikasa ini tuh mirip banget sama dia, terus tuh bocil banyak yang nganggep anaknya mereka gitu. Cuman teori ini juga banyak yang gak setuju. Soalnya yang pertama si Bang Haji emang belum konfirmasi. Apalagi seperti yang kita tahu, boy, si Jan ini dibenci banget sama para Jaegeris. Jadi banyak fandom yang yakin banget kalau si Jan ini gak mungkin bisa hidup bebas bareng si Mikasa di Paradis apalagi sampai kawin. Terlebih lagi dia juga jadi duta perdamaian sama si Armin and the Gang. Terus banyak juga teori yang bilang kalau orang bertopi koboi yang datang ke makamnya si Eren bareng si Mikasa ini ya orang random gitu, boy. Sama halnya kayak si Historia yang kawin sama orang random alias si Farmer Kun. Nah, teori si Mikasa gak kawin sama si Jan ini juga diperkuat pas si Mikasa meninggoy di usia tuir. Soalnya pas meninggoy dia masih make syal pemberian si Eren gitu sambil megangin bunga lili putih yang sering dijadiin simbol kesucian alias masih ting-ting. Jadi banyak yang percaya juga kalau si Mikasa ini masih tetap ngekunci pintu hatinya buat si Eren tersayang sampai meninggoy. BTW ini cincin apaan, cowok? Cuman yang bikin ngenes setelah perdebatan yang cukup panjang ini, boy, tiba-tiba aja muncul audio guide Blu-ray Attack on Titan The Last Attack
yang diperuntukin buat penggemar tunanetra yang mengkonfirmasi kalau Mikasa bareng si Jan datang ke makam si Eren sama anak-anaknya. Huhuy. Ya udah sih fix kalau gini mah mau dinel apalagi boy dah sulit dilawan. Tapi bang itu kan Bang Haji belum confirm bang. Nah menurut pendapat gue gini boy, kalau konfirmasi ini tuh emang beneran muncul di audio guide versi Blu-ray-nya. Teori Genkasa ini emang udah interpretasi paling kuat sejauh ini. Jadi mau bukan dialog manga atau panel resmi juga. Tapi ya tetap aja ini kan produk resmi yang ngelewatin tim produksi. Nah logikanya tim produksi juga nggak mungkin bisa sembarangan nambah-nambahin informasi sepenting ini sebelum dikonfirmasi sama pihak internal yang terlibat. Masa iya dibikin alternate ending buat yang tunanetra version? Alias dibedain sama yang normal ya kali dark banget kalau gitu mah. Apalagi yang bikin geger. Jadi kemarin-kemarin di X sempat rame ada akun namanya Mihobade yang ngaku kalau dia tuh emang penulis naskah buat panduan audio guide-nya. Terus panduannya dia produksi melalui berbagai proses konfirmasi dan pertimbangan gitu. Alias gak sembarangan boy. Cuman biar lebih valid gue nyelam lagi di internet lebih dalam. Terus akhirnya gue nemuin drama tentang hebohnya konfirmasi ini. Nah menurut info yang gue temuin, jadi ada akun X namanya Kasumi Kasa alias orang yang dipercaya nge-tweet pertama kali tentang isu ini. Sampai ngebuat heboh fandom AOT dari seluruh dunia. Cuman menurut info yang beredar, waktu orang-orang nanyain sumber buktinya dari mana nih orang gak bisa ngasihin buktinya gitu boy. Terus sehabis penyelidikan lebih lanjut katanya para penonton di Jepang juga nggak ada heboh-hebohnya ngebahas isu ini sehabis 2 hari perilisannya. Jadi banyak yang percaya juga kalau isu ini tuh palsu alias cuman hoax doang. Jadi menurut kalian isu si Mikasa kawin sama si Jen ini real atau borongan? Tulis pendapat kalian di komentar. Tsubasa di Amputation. Nah ini juga salah satu urban legend yang dulu booming banget sekaligus ngebuat kenangan masa kecil kalian bisa jadi hancur. Abisnya dulu banyak beredar rumor kalau semua pertandingan yang si Tsubasa mainin cuman mimpinya doang selama dia koma gegara kecelakaan. Jadi rivalitas sengit dia sama si Yuga, si Misugi, sampai Karl-Heinz Schneider semuanya bukan kenyataan boy. Alias cuman halunya si Tsubasa doang, pokoknya ngeri bener. Ya gegara rumor ini gue menyelam lagi mayan dalam di internet. Sampai akhirnya gue nemuin satu cerita versi komplit yang sering dipercaya sama para fandom penganut teori konspirasi. Oke ceritanya gini boy. Jadi urban legend ini tuh bisa muncul gegara ada momen nyeremin di awal-awal film Tsubasa yang cukup disturbing gitu. Nah lu masih inget apa enggak? Waktu si Tsubasa bocil tiba-tiba aja kesambar sama Trukun yang lagi ngibrit kenceng banget waktu emas sama bapaknya pada meleng. Cuman untung we di momen pas kesambar Trukun. Si Tsubasa bocil secara ajaib masih berhasil diselamatin gitu sama bola yang dia bawain terus kemana-mana. Cuman di balik kejadian ini ternyata ada sebuah misteri yang bikin bulu kuduk bergidik. Soalnya di cerita yang gue temuin ini ngasih tahu kalau sebenarnya draft Tsubasa diselamatin bola itu ternyata bukan versi asli. Alias udah diubah sama editor gegara cerita aslinya emang dark banget. Nah di cerita aslinya versi yang gue temuin, momen si Tsubasa kesambar truk ini kejadiannya waktu dia di umur 5 tahunan. Terus apesnya gegara tuh kejadian si Tsubasa koma sampai 6 bulanan. Nah pas lagi koma si ibunya yang tahu dia emang suka main bola akhirnya cerita ngarang gitu biar si Tsubasa bisa ngerespon. Jadinya si ibunya nyeritain dia tiap hari kalau si Tsubasa ini pemain sepak bola hebat. Abis itu dia juga nantinya masuk ke tim bola terus ketemu banyak teman sampai akhirnya berhasil menangin Piala Dunia. Ya udah diceritain kayak gituan si Tsubasa yang lagi koma kayak langsung ngehalu gitu di dalam kepalanya. Nah halunya si Tsubasa ini konon katanya yang dijadiin film di versi animenya. Apalagi kata Dream yang suka muncul di judul film Tsubasa ngebuat banyak orang percaya kalau si Tsubasa itu cuman mimpi doang. Kayak Soccer is My Dream di versi tahun 1983. Sampai yang paling booming judulnya Endless Dream di episode final dari seri Kapten Tsubasa di versi 2018 yang artinya mimpi tanpa akhir. Nah di ending mimpinya si Tsubasa ini main di Piala Dunia waktu Brazil versus Jepang. Terus menangin pertandingannya juga sambil ngecetak gol. Terus abis itu kejadian akhirnya si Tsubasa sadar juga sehabis 6 bulan koma boy. Nah gak lama pas dia sadar si Tsubasa bilang ke emaknya yang lagi nemenin kalau dia menangin Piala Dunia.
Cuman yang bikin miris kakinya sekarang udah pada hilang gara-gara tuh insiden, pokoknya tragis bener. Nah, kenapa cerita yang tadi gue ceritain itu jadi makin booming? Soalnya tiba-tiba aja ada orang Spanyol random ngebuat videonya di YouTube pas tahun 2014-an. Nah, padahal nih video kelihatan banget editannya. Tapi malahan viral soalnya sampai sekarang yang nonton udah sampai 12 juta orang dari seluruh dunia. Yang ngebuat para fandom penganut teori konspirasi jadi makin kesenengan. Nah, saking ramenya cerita ini tuh sampai ada orang random jualin customannya si Tsubasa yang gak punya kaki, terus dia jualin di eBay juga. Terus di tahun 2017 sang mangaka ditanyain langsung kebenarannya waktu diwawancara. Apa bener si Tsubasa cuman ngehalu doang terus kakinya diamputation? Yang ngedengar kayak gituan mangakanya langsung ngaku kalau dia emang udah ngedengar cerita urban legend tadi boy. Tapi menurut dia semuanya cuman buat lucu-lucuan doang. Terus cerita itu juga cuman bagian dari mitos alias bukan berasal dari cerita yang dia buat. Jadi berdasarkan pengakuan sang mangaka, bisa gue pastiin kalau teori si Tsubasa ngehalu terus kakinya diamputation adalah hoax. Shinchan meninggoy. Nah, teori konspirasi yang satu ini juga dulu pernah booming banget. Jadi menurut urban legend yang beredar di internet, kalau episode terakhir si Shinchan ini bakalan dark banget dan gak bakal pernah ditayangin. Soalnya menurut rumor yang beredar di episode terakhirnya si Shinchan sama adiknya bakalan meninggoy. Bahkan banyak penganut teori konspirasi yang percaya kalau cerita Shinchan ini tuh beneran diambil dari kisah nyata. Ya gegara penasaran buat nyari ceritanya kayak gimana. Akhirnya gue mendayung lagi di internet sampai gue nemuin cerita ini boy. Cerita yang banyak dipercaya jadi ending Crayon Shinchan. Jadi ceritanya di awal tahun 90-an di Jepang. Ada pasangan muda gitu yang punya 2 anak, 1 cowok 1 cewek. Nah, yang cowok namanya Nohara Shinosuke aka Shinchan. Terus adiknya yang cewek namanya Himawari. Pokoknya sama banget kayak di film boy. Nah, suatu hari si Shinchan sekeluarga mutusin pergi belanja buat kebutuhan sehari-hari. Tapi pas ortunya lagi pada meleng, tiba-tiba aja si Himawari udah nyebrang ke tengah jalan. Ya udah tahu adiknya dalam bahaya, si Shinchan langsung gercep ikutan nyusulin juga. Cuman apesnya mereka berdua malah kesambar mobil yang lagi kenceng banget. Terus yang bikin miris dua-duanya malahan gak selamat, pokoknya tragis bener. Nah, semenjak kejadian itu si Misai ibunya langsung ngalamin trauma berat. Terus pas dia lagi ngerinduin anak-anaknya, gak sengaja si Misai nemuin krayonnya si Shinchan. Habis itu dia langsung pakai tuh krayon buat nulis keseharian si Shinchan plus adeknya kalau mereka masih pada hidup di buku diary-nya gitu. Terus konon katanya, dari buku diary-nya si Misai ini akhirnya menginspirasi sang mangaka ngebuat serial Crayon Shinchan. Atau bisa juga diplesetin jadi Crayon Shinchan. Cuman yang bikin happy, ada salah satu penggemar berat Shinchan yang ngejelasin di satu forum gitu, pokoknya panjang banget. Dia bilang kalau cerita tadi tuh murni cuman urban legend doang. Terus episode terakhir Crayon Shinchan ini emang gak pernah ada yang disembunyiin. Soalnya seperti yang dia tahu, kalau sang mangaka Yoshito Usui ini pernah kerja di toko yang namanya Darukaya Store sebelum jadi mangaka terkenal. Terus pemilik toko ini tuh namanya Shinosuke Nikaido. Nah, singkat cerita di awal karirnya jadi mangaka, si Usui Sensei ini pernah nyiptain sebuah manga yang judulnya Darukaya Store Monogatari yang keinspirasi dari pengalamannya sendiri gitu. Terus di manga itu juga dia masukin si Shinosuke Nikaido ini buat jadi salah satu karakternya boy. Soalnya ada cerita gitu di dalam manganya yang nyeritain kisah hidup mantan bosnya dari kecil sampai jadi pemilik toko. Cuman gegara nih karakter waktu kecil tangilnya kebangetan. Tiba-tiba aja editornya nyaranin ke si Usui buat ngejadiin karakter Shinosuke Nikaido ini jadi karakter utama di manga lain. Yang ngedengar kayak gituan akhirnya si Yoshito Usui setuju terus ngebuat manga Crayon Shinchan sebagai spin-off dari Darukaya Store Monogatari. Nah, ini yang bikin makin solid argumennya boy. Jadi dulu di Weekly Manga Action edisi 7 Agustus 2007, ada segmen khusus judulnya Crayon Shinchan Tanjou Hiwa, atau kisah rahasia kelahirannya Crayon Shinchan. Di situ dijelasin terang-terangan kalau model karakter Shinosuke Nohara itu emang diambil dari Shinosuke Nikaido ini boy. Dan kalau dilihat lagi, karakternya emang mirip banget. Plus tangilnya 11-12 sama si Shinchan. Cuman sayangnya sekarang sang mangaka udah gak ada soalnya wafat gegara jatuh waktu ngedaki gunung di Jepang. Jadi berdasarkan fakta ini, gue simpulin kalau teori Shinchan ketabrak itu murni cuman urban legend doang.
Hiruzen korupsi duit anak yatim. Set banget dah. Nah kalau udah ketemu sama nih aki-aki bawaannya emang kepengen ngakak mulu. Apalagi meme-nya emang pada kocak bener. Ya alasan nih orang demen banget diceng-cengin gegara banyak keputusannya yang emang random banget. Terus salah satu kerandoman yang paling sering dibahas sama fandom. Apalagi kalau bukan ngebuat si Naruto jadi Kismin. Secara bapaknya si Naruto ini seorang Hokage keempat. Tapi pas bapaknya meninggoy nih warisannya malahan gak dia kasihin. Ya emang bener si Naruto dikasih uang bulanan sama si Hiruzen. Cuman masalahnya uang bulanannya si Naruto ini kayak receh banget. Nah saking recehnya ngebuat si Naruto tiap hari jadinya harus ngemilin pop mie sama makanin ramen. Apalagi yang paling parah. Saking gak ada duitnya si Naruto juga pernah minumin susu basi sampai moncrot-moncrot, pokoknya kasihan bener. Makanya gue gak heran kenapa si Naruto di kelas hobinya turun mulu. Soalnya kebanyakan makanin junk food. Terus yang bikin miris, sebenarnya si Hiruzen ini tahu gimana sayang emas sama bapaknya ke si Naruto ini sampai ngorbanin nyawa. Soalnya dia juga ada di TKP pas si Minato sama Kushina dibuat meninggoy sama si Kyuubi. Cuman bukannya dirawat bener-bener, si Naruto malah dia telantarin. Yang ngebuat si Naruto jadi kesepian banget. Apalagi dia juga kayak cuek banget pas si Naruto dikucilin sama orang-orang di desa boy. Nah makanya teori si Hiruzen korupsi duit anak yatim ini rame banget dibahas sama para fandom. Soalnya emang jadi pertanyaan besar duit warisannya si Minato ini sama dia dikemanain. Secara sebelum jadi Hokage juga si Minato ini seorang ninja elit. Berjasa besar menangin perang shinobi. Apalagi sebelum meninggoy dia juga ngejabat jadi Hokage keempat. Jadi aneh banget kalau nih orang gak warisin duit ke anaknya. Nah gegara penasaran gue menyelam lagi ke sana kemari buat nyari tahu. Sampai akhirnya gue dapat beberapa teori yang masuk akal. Mulai dari duit warisannya si Minato ini dipakai ngebangun ulang desa Konoha yang dihancurin sama Kyuubi. Terus ada juga teori yang bilang kalau si Hiruzen ini sengaja nyembunyiin warisannya si Minato. Soalnya kalau sampai tuh duit dikasihin ke si Naruto terus identitasnya sebagai anak Hokage keempat kebongkar, si Naruto bakalan banyak yang ngincer. Secara musuh bapaknya ini emang banyak banget. Terus ini teori yang paling masuk akal menurut gue boy. Jadi si Hiruzen ini sengaja nyimpen duit warisannya si Minato terus bakalan ngasihin ke si Naruto pas dia udah gede. Nah berdasarkan fakta dan teori-teori yang gue temuin, menurut keyakinan gue rumor tentang si Hiruzen korupsi duit anak yatim ini emang buat lucu-lucuan doang. Tapi gue akuin, kalau si Hiruzen ini emang bener ngelantarin si Naruto dengan berbagai alasan dia sebagai Hokage boy. Kutukan Minky Momoy. Jadi dulu tahun 80-an emang lagi rame banget genre Mahoushoujo alias gadis penyihir buat para bocil cewek. Nah anime yang genrenya kayak ginian tuh biasanya tujuan utamanya emang fokus ngejualin merchandise. Sampai akhirnya muncul juga nih anime namanya Magical Princess Minky Momo. Yang sponsor utamanya perusahaan mainan gede namanya Poppy alias anak dari perusahaan Bandai. Nah anime ini tuh nyeritain anak cewek namanya Momo yang punya tongkat sihir. Terus gegara tuh tongkat dia bisa berubah jadi orang dewasa yang punya berbagai macam profesi buat nolongin orang. Nah sebenarnya nih anime dulu lumayan populer. Cuman masalahnya dari segi penjualan emang ngedrop parah gegara salah strategi pemasaran. Nah gegara tuh kejadian perusahaan Poppy selaku sponsor utama langsung narik sponsorannya soalnya takut makin rugi. Ya udah gegara tuh kejadian sang penulis utama Takeshi Sudo sama tim produksi langsung sepakat buat ngehentiin anime ini di episode 46 yang seharusnya sampai 50-an lebih. Nah masalahnya buat ngebikin good ending yang mepet kayak gini tuh dibutuhin budget yang mayan lagi boy. Jadinya mereka mutusin ngebuat ending nih anime jadi tragis bener. Abis itu dipilihlah cerita si Momoy kehilangan kekuatan sihir di episode 45. Terus akhirnya dia meninggoy ketabrak trukun yang lagi bawain mainan banyak banget di episode 46. Soalnya ending kayak gini tuh minim animasi, cuman satu kejadian doang plus ceritanya langsung nancep. Terus banyak fandom yang nganggep kalau cara ini tuh bentuk protes tim produksi buat si Poppy yang dianggap ngebun-bun karakter utama dari anime ini boy. Cuman masalahnya waktu episode terakhir ini tayang tiba-tiba aja gempa bumi ngeguncang di beberapa wilayah Jepang. Terus pas adegan si Momo kesambar trukun tiba-tiba aja muncul peringatan gempa di TV gitu. Nah di momen ini orang-orang kayak masih bercandaan.
nuduh si Momo yang ngesaman gempa gegara dibuat meninggoy sama yang buat. Terus di sisi lain endingnya si Minky Momo ini juga jadi viral banget di Jepang. Soalnya dianggap gak pantas sama orang-orang, apalagi nih anime emang dibikin buat para bocil. Tapi yang bikin kocak, gegara kejadian ini mainan sama merchandise-nya si Minky Momo malahan jadi rare gegara diincar sama para otaku. Pokoknya laris banget sampai stok lama langsung pada ludes. Nah, nyadar anime publik meledak plus target market melebar sampai ke remaja plus orang dewasa juga. Si perusahaan Poppy ini mutusin balik lagi buat nyeponsorin. Ya udah tahu ada budget. Tim produksi langsung ngemodif alur ceritanya gitu, terus animenya lanjut sampai tamat di episode 63. Cuman yang bikin geger, beberapa jam sehabis episode akhir tayang di tanggal 26 Mei 1983, tiba-tiba aja Jepang digoncang gempa bumi lagi, tepatnya di wilayah Tohoku, sampai ada tsunami juga yang ngebuat 104 korban jiwa. Ya udah gegara nih kejadian keulang sampai 2 kali. Nih urban legend langsung rame banget diomongin sama banyak orang. Cuman yang bikin serem gak sampai berhenti di sana doang. Soalnya waktu penayangan ulang nih anime di tahun 1989, tiba-tiba aja gempa bumi ngegoncang lagi wilayah Aomori yang momennya pas banget waktu episode 46 ditayangin. Terus yang bikin tambah ngeri, pas tahun 1995 waktu stasiun TV lagi pas banget nayangin ulang episode kematiannya si Momoy. Wilayah Kobe lagi-lagi diguncang gempa bumi dahsyat banget sampai ngebuat 5.000 korban jiwa yang dikenal sebagai gempa besar Hanshin. Nah, gegara polanya konsisten ngebuat orang-orang jadi makin percaya sama kutukannya si Minky Momo ini boy. Atau orang-orang di Jepang nyebutnya Minky Momo no Noroi. Sampai-sampai nongol rumor di kalangan industri TV Jepang kalau nyiarin ulang episode 46 Minky Momo ini jadi hal yang tabu. Nah, isu ini juga ngebuat sang penulis Takeshi Sudo ngerasa aneh gegara karyanya disangkut pautin sama hal kayak gituan. Cuman sekarang beliau ini udah gak ada soalnya wafat di tahun 2010. Nah, berdasarkan informasi yang gue kumpulin, gue akuin kalau urban legend si Minky Momo ini jadi salah satu konspirasi paling nyeremin di antara semua teori konspirasi yang gue bahas sekarang. Jadi menurut kalian gimana boy? Kutukan si Minky Momo ini emang beneran atau kebetulan doang? Tulis pendapat kalian di komentar. Terus buat konten selanjutnya kira-kira enaknya ngebahas konspirasi anime apa lagi boy? Kalian juga bisa request di kolom komentar. Ketemu lagi di video gue selanjutnya. Dadah, bye-bye.